Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran tematik kali ini, kita akan mempelajari subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Mari kita baca teks berikut. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung yang terdapat pada teks tersebut. Ibu guru contohkan dari paragraf pertama ya. Untuk menemukan gagasan pokok, maka temukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Berikut ini ciri-ciri kalimat utama dalam paragraf. Pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Kelima, pada paragraf induktif, kalimat utama sering kali ditandai kata-kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting. Jadi, dengan demikian, itulah kata-kata kunci ciri kalimat utama pada paragraf induktif. Berdasarkan ciri-ciri kalimat utama yang telah kita pelajari sebelumnya, maka dapat kita temukan kalimat utama pada paragraf pertama bacaan tong sampah gotong royong terdapat di kalimat kedua dengan kalimat warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Dapat kita temukan gagasan pokok, yaitu warga berkumpul di lapangan kampung. Untuk paragraf 2 dan 3, silakan anak-anak mencari sendiri gagasan utama dan gagasan pelengkapnya ya. Nah, berikutnya anak-anak mengidentifikasi kebersamaan keberagaman berdasarkan teks yang telah kita baca bersama-sama. Oke, Ibu Guru contohkan satu saja ya. Kita ambil dari keberagaman. Keberagaman yang dilakukan dalam teks tersebut adalah keberagaman beragama. Karena pada pagi hari, keluarga Pak Made melakukan kegiatan ibadah terlebih dahulu, sedangkan warga yang lain sudah ikut bergotong royong terlebih dahulu. Berikutnya adalah kerjasama. Kerjasama yang terdapat dalam teks tersebut, salah satunya adalah bersama-sama menganyam bilah-bilah bambu. Dan manfaat kerjasama yang terdapat dalam teks tersebut, salah satunya adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Untuk yang selanjutnya, silakan anak-anak mencari sendiri ya berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama. Cerminkan ciri khas suatu tempat. Mari kita amati rumah adat berikut.
Pada rumah adat yang pertama, terdapat sudut lancip di ujungnya, dan pada rumah adat kedua, terdapat sudut tumpul di ujung atasnya. Mari kita belajar tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama, terdapat sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Yang kedua, ada sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Lalu, bagaimana kita mengetahui besar sudut? Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan seperti sudut lancip seperti ini ya. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut. Dengan indera pendengaran, kita dapat mendengarkan bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Penjelasan tentang indera pendengaran. Secara umum, struktur telinga manusia dibagi menjadi 3. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Fungsi utama telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan yang kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian-bagian telinga luar meliputi yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Berikutnya, lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Lalu, liang telinga berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Untuk telinga tengah, fungsi utamanya adalah mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, gendang telinga, yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Lalu, 3 tulang pendengaran yang meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Bagian berikutnya, telinga dalam. Fungsi utama telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga tengah menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Lalu, tingkap oval atau jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir yaitu rumah siput atau koklea. Ini berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Lalu, bagaimana cara kerja telinga untuk mendengar? Daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Lalu, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Selain mengganggu pendengaran, masalah pada telinga juga bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan telinga dengan baik.
agar organ pendengaran dan keseimbangan tubuh ini berfungsi dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga. Banyak orang menggunakan cotton bud, jepit kertas, atau bahkan jepit rambut untuk membersihkan kotoran telinga. Hati-hati, kebiasaan seperti ini justru bisa melukai telinga dan membuat kotoran telinga masuk lebih dalam. Sebenarnya, telinga punya cara alami untuk membersihkan kotorannya sendiri. Tapi, jika kotoran telinga menumpuk dan membuat telinga kita terasa tidak nyaman atau pendengaran kita terganggu, sebaiknya kunjungi dokter THT untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan telinga dengan cara yang aman. Yang berikutnya, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Mendengarkan suara yang terlalu keras dalam jangka waktu yang lama bisa merusak telinga. Selanjutnya, hindari penggunaan ear candle. Penggunaan ear candle cenderung berbahaya karena bisa menyebabkan cedera pada telinga, seperti terbakar dan tersumbatnya saluran telinga. Yang berikutnya, menjaga telinga agar tetap kering. Kondisi telinga yang sering basah atau terlalu lembab memungkinkan bakteri dan jamur berkembang biak di dalam telinga. Hal ini akan memicu iritasi dan infeksi pada telinga. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Melalui pemeriksaan secara rutin ke dokter, tanda atau gejala penyakit telinga dapat terdeteksi sejak dini dan tindakan penanganan bisa segera dilakukan.